A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ya Allah. Kita diberi waktu, diberi kesempatan masih oleh Allah Ta'ala datang dan masuk ke dalam Halaqah Dzikir ini. Hati-hati, syukurilah karena ini adalah kesempatan kita masih hidup. Hidup adalah sebagai ketentuan bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Maka selama hidup kita inilah berupa kenikmatan terbesar adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita beribadah. Lalu mintalah kepada Allah Ta'ala dengan terus-menerus minta kegagahan di dalam peribadatan. Sekali lagi, karena ketentuan kehidupan akhirat itu adalah selama kita hidup di dunia. Dunia itu tempat manusia berbuat dosa. Dunia ini kalau untuk orang-orang yang beriman, yang menuju selalu tertuju kepada Allah Ta'ala, berarti keimanannya bercukup, itu penjara. Saya teringat sebuah hadis itu dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ad-dunya itu sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Jadi dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Tetapi surga bagi orang-orang kafir. Hadis yang seperti ini kerasnya untuk kita. Mengapa kita tidak beri tanda bahwa dunia ini adalah sijnul mu'minin, penjara orang mukmin. Karena selama hidup kita, nyaris keseluruhan jiwa, pikiran, rasa. Kita masih membicarakan seperti minggu lalu, jawarih kita yang mempengaruhi hati itu nyaris seluruhnya tersita kepada isi dunia ini. Dikarenakan kita masih berpijak di atas dunia ini. Masih mendengar tentang cerita-cerita kehidupan di alam semesta ini dan cerita-cerita yang ada di dalam hati tidak dibicarakan, tetapi kalau mendengar sebuah
bahasa dari orang lain, lalu cerita di dalam hati ini terpancing ke arah isi dunia, maka bangkit keseluruhannya. Harapan-harapan tentang isi dunia ini baru sebagai tahapan saja mendengar hal yang seperti itu. Terpancing hati kita atas isi dunia ini, saat itulah tersita seluruh perasaan kita, rasa kita yang ada, dan warna hati kita tenggelam ke dalam dunia ini. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah terputus memberikan kenikmatan atas hidupnya kita di atas dunia ini, terhapus dari dalam hati. Perhatikan oleh kita di situ. Hanya dengan sebuah kata-kata. Kalau terdengar, kadang-kadang kata-kata itu tidak terlontarkan oleh orang lain, tidak terdengar oleh kita, tetapi daya harap terhadap isi dunia ini dan hayalan-hayalan, angan-angan dari sebuah judul keinginan tentang isi dunia ini, maka manusia itu merindukan yang disebut penjara bagi orang mukmin itu. Itulah keadaan manusia hidup di atas bumi ini. Terpancar dari dalam hati. Hanyut, terlupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi seseorang atau para salik sejati di dalam ilmu thariqah ini, yang hidup di jalan tasawuf ini, dalam keadaan zikir, lalu terdengar suara iming-iming atas isi dunia ini, lupa dia semuanya. Padahal sedang pegang tasbih, sabahah, sedang berzikir kita. Hanyut dengan isi dunia. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, penjara bagi orang mukmin. Sijnul mu'minin. Tapi orang kafir tidak peduli tentang hal-hal yang sedang kita bicarakan ini. Karena adalah jannah bagi orang kafir. Dia tidak memikirkan tentang akhirat nanti. Dia tidak memikirkan tentang kesucian. Kita yang berpikir tentang kesucian dengan segala kelemahan kita yang ada. Dengan segala ketidakmampuan di dalam peribadatan. Minggu lalu kita berbicara, mengupas barang sedikit yang bisa mensucikan manusia adalah adanya di dalam sholat. Tahap demi tahap, gerak demi gerak. Tahapan di dalam sholat, sebelum niat saja, kalau kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah mau sholat dan sudah berwudu, kita bisa bertoharoh saat itu. Perhatikan para sahabat sekalian, kita bisa berwudu saja dan selesai berwudu, tidak pernah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kasih. Aku barusan bisa bersuci. Padahal kita bisa bersuci itu karena Allah. Belum sholat, baru wudhu. Di dalam wudhunya saja manusia, ada yang sembarangan.
Membasuh kuping itu tidak sempurna. Ada yang cuman ditempel di kuping saja begitu. Mengusap rambut, ada yang takut jambulnya rusak. Dia ada rasa sayang kalau apa? Kalau rambut yang disisirnya itu acak-acakan. Padahal dia sedang bersuci. Sayang dia karena kalau mau menyisir lagi nggak ada sisir, takut rusak. Silahkan dirasakan. Jambulnya saja takut rusak. Padahal dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan jambulmu yang dianggap bagus itu Allah. Dia tidak ridho mengusap rambut, jadi cuma ujungnya saja itu. Rasakan. Semua peribadatan, baru urusan berwudu saja, syaitan sudah main dari mana-mana. Terganggu jiwa kita. Mana wudu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita sempurna. Saya sering berkata kepada para sahabat sekalian, Syekh Ibnu Arabi itu bila berwudu tidak mengusap sela-sela jarinya itu. Kata Syekh Ibnu Arabi, maka bangkitlah kesombongan di dalam hatiku. Saat aku berwudu tidak mengusap sela-sela jarinya ini atau jari kaki juga. Bangkitlah sebuah kesombongan dari dalam hatiku. Perhatikan. Padahal kita sering mengaji tentang bab toharoh ini. Bab bersuci itu. Tetesan air wudu yang dari tangan kita itu jadi malaikat. Lupa semuanya. Wudunya sembarangan. Di dalam sejarah disebutkan, itu Sayyidina Umar sempat menjaga di depan masjid, memegang tongkat gitu. Setiap yang sudah berwudu itu mau masuk masjid itu dilihat tumitnya. Apakah dia sempurna? Tumitnya juga tercuci karena dari mata kaki ke bawah. Apabila terlihat kering itu dipukul kakinya disuruh kembali. Tumitmu masih basah. Tahukah para sahabat sekalian, saya pernah memperhatikan, tapi dulu sudah lama. Wudu di bawah di situ, saya perhatikan, oh benar, inilah dia yang Sayyidina Umar pukul betisnya itu untuk kembali lagi. Ada, sembarangan dia wudunya. Kakinya gitu, asal kena gitu. Rupanya tumitnya masih kering. Ini jadi baru urusan bab toharoh saja, malas. Gak peduli dia kakinya tidak sah, itu tidak suci. Sedangkan saya katakan tadi, ketentuan di akhirat itu adalah sekarang. Selama kita masih hidup di atas dunia ini. Mengapa kita tidak fokus, tidak perhatikan, tidak kita belajar menyempurnakan peribadatan dari berangkat bab wudu. Apalagi orang mengaku ahli-ahli thariqah, wudu saja udah batal gitu, enggak wudu lagi. Belagak di luar, sombong, ingin disebut orang ahli thariqah, wudu saja putus-putus. Batal tuh tenang-tenang saja dia. Para sahabat sekalian, bagaimana keadaan kita? Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau dalam keadaan kita tidak berwudu, dalam keadaan kita tidak bertoharah, tidak bersuci,
apa yang ada di atas dunia ini dan kelakuan kita selama hidup di dunia ini, seperti itulah kita semuanya berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Betapa ghaflahnya kita, lalai kita semuanya. Betapa gelapnya karena segala kebodohan yang ada. Kalau begitu, betapa gelapnya hati kita. Karena ilmu yang seperti ini saja kadang-kadang tidak terlihat. Ilmu yang seperti ini saja, pemberangkatan peribadatan, belum ibadat, belum. Baru bab toharoh saja, sudah tergelapkan. Minggu lalu saya berbicara tentang takbir. Diceritakan, wahai apabila engkau sholat, apakah, saya mengingat-ingat saja nih minggu lalu, saat engkau bergerak di dalam sholat, seperti yang dianjurkan di dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat engkau takbir, engkau akbarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu takbir yang pertama, itu pun belum tentu selamat. Karena seolah-olah kita sudah sukses, sudah merasa benar, telah mengagungkan, mengakbarkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, seolah-olah sudah benar. Tapi kita menilainya sendiri bahwa ini sudah mengakbarkan Allah Ta'ala. Tidak ada di dalam keadaan hauhalah. Merasa ketidakberdayaan. Ya Allah, bisakanlah aku. Nah, mengakbarkan engkau di dalam hatiku. Bukan kita saat takbir merasa sudah diakbarkan Allah Ta'ala. Tapi bisakanlah ya Allah, aku mengakbarkan engkau saat aku takbir. Lalu di dalam gerakan yang kedua, yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah lupa lagi dengan kualitasnya dengan takbir yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang tersembunyi. Setelah engkau mengakbarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam takbir yang pertama, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiru alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi. Lancar dia. Hatinya pergi kemana-mana, yang tidak terfikir jadi terfikir, yang tidak terasa di situ ada, dan keinginan cepat selesai bergerak di dalam hati. Kita mundur lagi, kembali kepada apa yang kita ucapkan saat Allahu Akbar. Sambil berdoa kita agar kita bisa mengakbarkan engkau ya Allah. Apakah saat kita membaca doa iftitah, Allah masih terakbarkan? Atau hanya engkau menyebut saat itu saja? Setelah baca doa iftitah, engkau tetap berhadapan dengan Allah, tetapi Allah tidak engkau akbarkan. Hanya saat engkau berbicara itu saja. Sedangkan engkau sedang berhadapan dengan yang maha suci dan maha akbar tadi. Ini dia langkah demi langkah, tahap demi tahap, keadaan demi keadaan, rasa demi rasa yang ada di dalam hati kita saja. Kita belum pandai menetapkan keadaan diri, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari, kita melangkah kemana-mana, engkau sedang diawasi oleh
Allah yang Maha Akbar itu. Melihat sesuatu, belok hati kita kemana-mana, tidak berzikir. Hilang segera kesyukuran. Ini tiada kewaspadaan di dalam kehidupan. Para sahabat sekalian, inilah keadaan kita yang sebenarnya. Jadi tidak benar apabila ada manusia berlagak pandai beribadat, berlagak pandai menilai orang lain ibadatnya kurang baik atau apa segala macam. Apa bahasa Sundanya? Nothing. Gak ada itu. Gak ada itu. Jadi tetaplah hauhalah ini harus menghunjam di dalam dada. Merendah bagai bumi. Di mana gerangan bumi? Di bawah. Yang suka kita pijak-pijak itu. Nyaman kita berpijak, tolak pinggang, mengangkat kaki, berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Kadang-kadang satu hari lebih dari 100 langkah. Adakah per langkah engkau syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah setiap pijakan engkau syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau engkau dan aku khususnya yang berbicara ini, berkacakah bahwa kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kita memang kurang ajar di hadapan Allah? Kufur nikmat. Ibadah semau-maunya. Bergerak di alam semesta ini sembarangan sak mau kita. Tetapi nafas terus-menerus berjalan. Nikmat. Maka di dalam Thariqah ada yang disebut hifzul anfas. Memperhatikan setiap keluar masuknya pernafasan kita, jangan terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap nafas-nafas yang keluar itu adalah umur kita yang tidak akan kembali lagi, 1 nafas saja. Itu umur kita. Jadi isilah setiap saat, setiap nafas. Perhatikan nafas-nafas kita. Apakah terisi? Atau di dalam 1 hari, atau di dalam 1 jam. Berapa banyak nafas kita yang kita isi. Inilah yang dimaksud di dalam ilmu kita. Di dalam Thariqah kita, atau seluruh Thariqah di atas bumi ini, Thariqah apapun namanya. Asal bersilsilah dengan baik, bersilsilah dengan benar. Dan mengambilnya dari syekh kita terdahulu. Kalau yang sudah jadi syekh dan benar-benar khirqah, dijubahkan, dikhirqahkan, barulah kita boleh belajar kepada orang-orang yang seperti itu. Bila tidak jelas silsilahnya, tinggalkan. Boleh ikuti zikirnya saja. Jangan-jangan terlalu banyak berbicaranya tetapi tidak mengerjakannya. Lalu kita akan bergantung kepada siapa? Paling tidak kalau mengaji kepada seorang syekh yang betul-betul khirqah, entah sugro, entah kubro, apalagi yang ulia. Maka enak kita mengajinya juga. Karena syekhnya yang bertanggung jawab atas apa yang diajarkannya itu. Nyaman. Dan syekhnya pasti kalau seorang syekh sejati, kalau benar-benar nggak ada urusannya dengan harta benda. Nggak ada urusannya dengan bayaran-bayaran apapun namanya.
Yang mau beribadat, beribadatlah. Yang tidak mau ibadat, maka tidak mengapa. Jadi ibadat yang kuat. Khususnya dawamu zikri tadi harus kita pegang. Terus menerus dalam keadaan berzikir. Wadawamun ubudiyah. Ubudiyah ini bukan peribadatan biasa. Peribadatan yang berkelas. Yang ada di dalam kewaspadaan. Berarti rasanya juga berbeda. Karena rasa yang berbeda. Karena rasa yang menghunjam. Dia akan membersihkan hati kita. Akan terlihat kejahatan-kejahatan kita yang sebenarnya. Bukan melihat keburukan orang lain. Dia akan melihat keburukan diri. Karena arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka keburukan kita yang kita terus kita lihat dan kita singkirkan dia. Agar kita tidak dipenjara di atas dunia ini. Agar kita tidak hanyut ke dalam isi dunia ini. Karena bagi orang mukmin, sijnul mukminin ini, ad-dunya sijnul mukminin. Wa jannatul kafir. Maka surganya orang-orang kafir hidup di atas dunia ini. Inilah para sahabat sekalian, insya Allah semoga zikirnya lebih banyak, ini tidak terlalu malam. Semoga Allah mengampuni, khususnya saya yang terlalu banyak berbicara. Semoga Allah mengampuni saya dan semoga saya pandai menjalankannya. Semoga saya menjadi contoh bagi para sahabat semua yang ada di sini. Dan semoga kita dijadikan orang yang tangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam riyadah kita dan mujahadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.